Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Taufan Nugroho dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Maria Agina dari Prodi Manajemen kelas C dengan NIM 28922501002. Baiklah, izinkan saya untuk memulai presentasi saya sekarang. Pasar persaingan sempurna. Pasar bebas adalah suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli didorong oleh globalisasi. Kondisi pasar bebas pun semakin berkembang. Sesuai dengan namanya, setiap pihak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan menentukan kebijakan. Fungsi pasar bebas. Pasar bebas memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian modul pembelajaran geografi kelas 12 dari Kemendikbud menyebutkan fungsi pasar bebas sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, pasar bebas bisa memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang. Dan yang kedua, pasar bebas dapat memberikan dorongan pada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. Dan yang ketiga, pasar bebas dapat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi. Pasar persaingan tidak sempurna. Adapun pasar persaingan tidak sempurna terbagi atas 4. Yang pertama, monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis yang berkuasa untuk menentukan harga dan tidak mempunyai barang sejenis.
hampir sama pada pasar monopoli. Tidak terdapat barang lain yang sama, barang lain yang sejenis, dan tidak ada persaingan. Bagi sebuah perusahaan penjual pada pasar monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal monopolis, mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Yang kedua, oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Dan yang ketiga, monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Dan yang keempat, oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Etika konsumen. Yang pertama, bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan. Perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Yang kedua, hubungan produsen dan konsumen. Penjual disebut sebagai produsen, yaitu suatu badan atau seseorang yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan serta keinginan manusia
manusia. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki. Dalam bisnis modern, bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen. Dan yang ketiga, kasus etika konsumen. Pertama, melakukan teks secara acak. Dan kedua, penipuan. Ketiga, menggunakan foto atau produk orang lain. Dan yang keempat, tidak aktif dan tidak kreatif. Etika periklanan. Fungsi iklan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu memberi informasi bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membangun citra yang positif dari merek tersebut. Yang kedua, mempersuasikan iklan yang efektif memiliki bertujuan untuk meyakinkan pelanggan agar mau mencoba suatu produk atau produk yang ditawarkan. Yang ketiga, meningkatkan hal-hal ini dilakukan agar merek suatu produk tersebut terus diingat oleh semua masyarakat. Dan yang keempat, memberikan nilai tambahan. Dan yang terakhir, kelima, mendampingi. Oke, baiklah. Demikian presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat berguna dan dapat teman-teman dan Bapak dosen terima. Terima kasih.